Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di channel yang satu ini. Saya beri nama channel ini adalah Ngomongin Tokoh. Ya, di channel ini kita akan ngomongin beberapa tokoh yang berpengaruh ya di dunia, baik gerakannya dan peristiwa-peristiwa yang melingkupi dari tokoh-tokoh tersebut. Dan nggak cuma ngomongin tokoh, kita nanti juga akan ngulik beberapa hal yang memang saya suka, seperti sepak bola dan yang lain. Oke, yang pertama di video ini kita akan bahas tentang politik dari Israel. Ya, kita tahu pada akhir-akhir ini konflik antara Israel dan Palestina ini sedang memanas. Ada yang bilang bahwa konflik ini sebenarnya adalah konflik antara Israel sebagai negara dengan kelompok Hamas. Ya, kelompok Hamas ini adalah kelompok yang beberapa tahun ini berkuasa di setidaknya itu di jalur Gaza, dan karena kemenangan dari Hamas ya, apalagi di Gaza ini telak, ini Israel yang memang sangat berseberangan dengan Hamas yang lebih keras menentang pendudukan dari Israel ini, melakukan blokade yang lebih ketat lagi ya, aksi represi yang di sana lebih ketat lagi, dan ini memang mengundang reaksi dari berbagai pihak, terlebih dari dunia Islam sendiri. Walaupun ya konflik Israel dan Palestina ini boleh saya bilang sering menjadi batu loncatan atau hanya selingan bagi dunia Islam untuk mengalihkan perhatiannya. Dan ketika konflik antara Israel dan Palestina ini selesai dalam tanda kutip sementara dan gencatan senjata, ya dunia Islam pasti akan mengurusi hajat hidup mereka masing-masing. Yang di Indonesia ngurusi tentang dinamika yang ada di Indonesia, mulai dari korupsi, mulai dari penegakan hukum, mulai dari politik lokal Indonesia. Yang di Turki juga demikian, isu-isu demokrasi di Turki juga akan diurusi oleh umat Islam di sana. Yang di Mesir juga akan mengurusi hidup mereka sendiri, mulai dari isu Ikhwan yang mendapat represi dari rezim Al-Sisi dan sebagainya. Oke, membahas tentang konflik Israel dan Palestina ini tentunya tidak lepas dari sebuah pembentukan negara Israel itu sendiri tahun 1948 ya, karena sebelum tahun 1948 itu negara Israel itu belum ada, dan banyak orang yang kemudian menganggap bahwa apa yang dilakukan Israel sekarang adalah sebuah pendudukan, sebuah penjajahan atas tanah yang mereka klaim sebagai tanah yang dijanjikan. Dan tentang tanah yang dijanjikan ini banyak standar ganda yang digunakan bahkan oleh umat Islam sendiri yang menganggap ini bukan konflik agama, dan ini nanti akan kita bahas di belakang. Sebelumnya memang di sebelum tahun 1948 ini kita kenal ada tokoh Yahudi ya, Yahudi. Kalau kita berbicara Yahudi, kita juga harus bisa memisahkan antara bangsa dan agama ya, dan kita akan bahas nanti. Kita akan runtut dulu sebelum negara Israel ini terbentuk. Waktu itu ada tokoh Yahudi bernama Theodor Herzl ya. Theodor Herzl ini bertemu dengan Sultan Abdul Hamid II. Kenapa Sultan Hamid II? Sultan Hamid II adalah khalifah atau penguasa Turki Utsmani atau Ottoman Empire yang memang juga
menguasai wilayah yang salah satu adalah Palestina. Datang ke Sultan Abdul Hamid II untuk meminta sebidang tanah yang digunakan suatu saat digunakan oleh warga atau bangsa Yahudi yang terdiaspora ke seluruh dunia, mendirikan sebuah negara. Ya. Waktu itu Theodor Herzl belum secara tegas, ya, jelas itu bahwa di sana akan didirikan Juden State, walaupun Juden State atau negara Yahudi, walaupun memang kongres-kongres Yahudi juga sudah mewacanakan atau melentarkan isu bahwa Juden State harus segera dibentuk. Ya. Kenapa Theodor Herzl dan para bangsa Yahudi terdiaspora ini ingin mendirikan sebuah negara Yahudi atau Juden State yang paten atau yang tetap, agar orang-orang Yahudi di seluruh dunia ini bisa berkumpul? Mereka merasa, atau bangsa Yahudi ini merasa terpersekusi di seluruh dunia, ya, terpersekusi di seluruh dunia. Mereka merasa disakiti, mereka merasa tidak diberikan hak-haknya sebagai manusia. Entah itu di bidang mereka mencari pekerjaan, di bidang politik, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan dan sebagainya. Mereka ini merasa dimarginalkan oleh negara yang menampung mereka. Ya. Dan sebelum Theodor Herzl ini bertemu, atau bahkan sebelum melakukan kongres Yahudi yang membahas tentang Juden State, ini sudah ada beberapa tokoh Yahudi memang membahas tentang hal tersebut. Contohnya Karl Marx. Ya, Marx yang itu, yang menjadi panutan bagi orang sosialis, atau lebih dalam lagi orang-orang komunis, ya. Itu juga keturunan Yahudi. Di tahun-tahun ketika Marx sedang renaissance kepada dirinya sendiri, ini ya, mencerahkan dirinya sendiri, ini memang juga membahas tentang Yahudi, karena dia juga seorang keturunan Yahudi. Itu bahkan terangkum dalam sebuah artikel atau buku yang disebut dengan The Jewish Question, atau persoalan-persoalan Yahudi, di mana khususnya di Jerman, ya, waktu belum ada nama Jerman, masih nama Prusia ketika Marx berada di area Bavaria itu, ya. Itu menilai bahwa orang-orang Yahudi memang merasa marginalkan atau merasa tidak diberikan hak-hak. Ya, berarti apa yang bisa kita tahu sebelum kita lanjut? Sebelum Adolf Hitler, kita tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Hitler jika itu benar. 6 juta Yahudi itu dibunuh ketika Perang Dunia Kedua, atau ketika Holocaust. Bahwa apa anggapan Hitler tentang orang Yahudi yang melangkahi orang-orang Arya di Jerman, ini juga sudah dirasakan oleh orang Yahudi sendiri, ya, oleh Karl Marx, ya. Berarti ketika Prusia itu atau Jerman waktu Karl Marx itu juga sudah menganggap bahwa Yahudi ini sebagai threat atau ancaman. Oke, kembali lagi ke Theodor Herzl itu, ya, tadi, ya, yang meminta sebidang tanah di Palestina, ya, dan ditolak mentah-mentah itu oleh Sultan Abdul Hamid II, khalifah dari Ottoman, yang tidak akan memberikan sejengkal tanah pun kepada bangsa Yahudi. Dan tentu saja apa yang
dilontarkan oleh Sultan Abdul Hamid ini pasti sudah mendapat bisikan-bisikan dari telik sandi-telik sandinya bahwa orang-orang Yahudi ini memang sedang melakukan pergerakan untuk membuat semacam Juden State. Ya, ini ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II. Padahal waktu itu Turki ya atau Ottoman itu memang sedang sempoyongan untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Turki ini sebenarnya sedang sakit. Bahkan di barat koreksi kalau saya salah, The Lawrence of Arabia ini mengatakan bahwa Turki ini sebenarnya segment of the Europe, ya. Sudah sakit, sudah sempoyongan untuk mempertahankan wilayah-wilayahnya. Kita tahu di Bulgaria, di Balkan ini sedang melaksanakan sebuah pemberontakan. Dan Theodor Herzl dengan seluruh kemampuan orang-orang Yahudi ini mengumpulkan uang untuk mengiming-imingi Sultan Abdul Hamid II untuk membiayai Turki waktu itu. Apalagi Turki di depan mata ini akan menghadapi sebuah perang atau Perang Dunia Pertama. Dan setelah Perang Dunia Pertama ini memang Ottoman ini menjadi pihak yang kalah, salah satu pihak yang kalah, dan mau nggak mau mereka melalui dengan perjanjian-perjanjian mereka harus menyerahkan beberapa wilayahnya kepada pihak yang menang, ya, pihak sekutu yang menang. Salah satunya adalah Palestina dan diserahkan kepada Inggris ya waktu itu. Dan terlebih ketika setelah deklarasi Balfour ya, akhirnya wilayah di Palestina itu dibagi untuk warga Yahudi dan keturunan Arab di sana. Sebenarnya setelah peristiwa Holocaust atau persekusi di Nazi Jerman ya, ini Palestina itu belum begitu dilirik oleh warga Yahudi. Warga Yahudi justru melirik tanah Ethiopia di sana. Ya. Dan memang warga Yahudi juga tidak semuanya berkulit putih. Ada juga yang berkulit hitam, itu salah satunya yang ada di Ethiopia. Tapi dinamika kemudian warga Yahudi ini lebih memilih dalam tanda kutip di tanah yang dijanjikan, yaitu di tanah Palestina. Oke, sebelum kita melanjutkan ke tanah yang dijanjikan, sebelumnya kita juga harus berbicara, kita harus juga mendudukan sebuah permasalahan Yahudi sebagai bangsa, Yahudi sebagai negara, dan Yahudi sebagai agama. Orang Yahudi ini belum tentu beragama Yahudi. Maksudnya bagaimana? Ya. Yahudi ini adalah sebuah bangsa, kita sebut sebagai bangsa, dan agama orang Yahudi itu maklum atau biasanya itu kita sebut dengan Yudaisme. Ya. Kita sebut dengan Yudaisme. Ada berbagai macam jenis-jenis orang Yahudi. Ada Yahudi Askenazi, ada Yahudi Sephardi, ada Yahudi dan yang lainnya. Ya. Dan belum tentu mereka beragama Yudaisme. Justru mereka juga ada yang ateis. Tetapi ada yang unik dari Israel sebagai negara Yahudi, yaitu bahwa mereka bisa menampung seluruh warga Yahudi tanpa dengan birokrasi yang berbelit-belit. Misal di Indonesia ada warga Yahudi yang ingin menjadi warga negara Israel, tanpa proses yang berbelit-belit mereka sudah menjadi warga negara Israel. Dan mereka juga
boleh saya bilang menggunakan standar ganda dalam berpolitik. Di satu sisi mereka sering berperilaku politik mereka ini mainstream sekuler atau barat. Tetapi di satu sisi mereka juga menganut sistem keagamaan mereka sendiri. Apa itu? Yaitu mereka menganut sistem atau berpikiran bahwa tanah yang berada di Palestina adalah tanah yang dijanjikan. Dan tanah yang dijanjikan ini kan sama saja mereka menggunakan dalil dari perjanjian lama, dari kitab suci orang Yahudi. Nah, inilah yang kemudian umat Islam atau bangsa-bangsa lain melihat bahwa konflik yang ada di Palestina dan Israel ini adalah bukan konflik agama. Tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena pada kenyataannya Israel juga menggunakan dalil sejarah, ya. Sejarah mereka itu menggunakan tanah yang dijanjikan. Dan tanah yang dijanjikan ini masuk ranah agama, ya. Saya berbicara seperti ini karena kemarin ada tokoh, ya, seorang tokoh yang katanya pakar dari pertahanan yang lulusan dari atau didikan dari Israel ini. Jangan apa-apa menganggap bahwa konflik Israel dan Palestina ini tentang agama. Jangan apa-apa ini baper tentang ini dan itu. Baik, kita nggak akan baper, tapi pendekatannya juga harus yang konsisten dong. Kalau ngomongin sejarah, ya tentang sejarah aja, kayak gitu. Misalnya kemarin beliau berbicara tentang sejarahnya Israel Palestina. Memang orang Israel ini dahulunya ini terdiaspora karena ini. Harusnya memang mereka yang menjadi pertama menguasai tanah itu. Oke. Tapi di selanjutnya beliau bilang bahwa itu kan tanah yang dijanjikan. Nah, tanah yang dijanjikan itu sudah masuk ke ranah agama, dan pendekatan argumen kita memang harus konsisten, ya. Jangan sampai apa yang kita keluarkan ini tidak konsisten sehingga keberpihakan itu justru akan tampak di sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah beliau menyarankan coba sih kita melakukan sebuah hubungan diplomatik lah dengan Israel. Diplomatik. Apalagi ketika ada konflik yang memanas, ini kan sama saja kita proses diplomasinya akan ada kendala di sana karena kita tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, walaupun di belakang ini hubungan kita dengan Israel juga semua orang itu pasti tahu, mulai dari perdagangan senjata, perdagangan beberapa komoditas ini juga kita lakukan ke sana, ya. Kalau hemat saya, kenapa kita belum bisa melakukan hubungan diplomatik dengan Israel ini? Saya menyadur, ya, apa yang dikatakan oleh Bung Karno, proklamator kita, founding father kita, bahwa ya selama hak-hak warga Palestina ini masih terjajah, berarti ya kita belum akan mengakui Israel, ya. Salah satu indikatornya itu mudah dibaca, yaitu Israel mempraktekkan apartheid.
apartheid. Ya, satu minggu lalu Washington Post juga melemparkan isu ini, apakah yang terjadi di Israel ini adalah sebuah politik apartheid, dan banyak media bahkan di Indonesia juga mengatakan bahwa pemerintah Israel juga menjalankan apartheid. Apa itu apartheid? Ya, kalau kita baca sejarah dulu, kita waktu SD itu apartheid itu politik yang ada di Afrika Selatan yang dijalankan berdasarkan ras, ya, ras kulit hitam waktu itu diberikan hak yang berbeda dengan ras kulit putih, dengan ras-ras yang lain. Ini juga politik apartheid, dan Israel mempraktekkan itu. Apa buktinya? Ya, kita sering dengar kan apa yang disebut dengan pemukiman Yahudi, bagaimana pemerintah Israel, militer dari Israel mencaplok wilayah-wilayah Palestina yang di sana yang ditinggali oleh warga-warga Palestina, baik dari keturunan Arab, keturunan Armenia juga ada di sana, ya, dan yang lain itu dicaplok, lalu kemudian dibangunlah sebuah pemukiman Yahudi. Ya, apa ini bukan suatu apartheid, dan seperti yang saya bahas di depan tadi juga orang Yahudi di seluruh dunia, ya, ini bisa menjadi warga negara Israel tanpa proses yang berbelit. Ini juga kan sebagai apartheid juga, memisahkan ras-ras dan sebagainya. Itu yang selanjutnya. Dan konflik kemarin waktu di menjelang akhir Ramadan, pertengahan Ramadan ini adalah Israel duluan yang mulai, di mana kompleks Syekh Jarrah ini, ketika umat Muslim Palestina sedang menjalankan ibadah menyambut datangnya Lailatul Qadar yang 10 hari terakhir ini, kan mereka harus mengencangkan sabuk, ternyata diganggu oleh militer Israel. Ada aksi, ada reaksi kan. Nah, yang biasanya bereaksi pasti teman-teman dari Hamas, dari Palestina. Setelah mereka balas, lalu ada konflik di Gaza yang memang Hamas ini di sana, lalu gempur sana gempur sini, kok malah jadi banyak. Ada juga yang nggak banyak lah, walaupun juga banyak, tapi saya katakan nggak banyak lah. Oke, ini juga ada dari umat Islam sendiri yang ngomong bahwa salah sendiri mereka meluncurkan roket-roket. Nah, ini kan sebagai aksi balasan dari Israel, dan kita harus, semua ini harus objektif lah.